Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kekasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan menikmati hari yang baru dan berkat yang baru, di mana semalam Tuhan sudah menjaga dan melindungi kita dalam istirahat kita. Dan sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa Surgawi yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih sudah menjaga kami semalam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita edisi tanggal 20 September 2025 dari Markus 12 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-44. Firman Tuhan, persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Tema renungan harian Toraja kita pagi hari ini, ia memberi semua yang dimilikinya. Nasorong tumintukna diona kalena. Yang kaya datang dengan jumlah uang yang banyak. Bisa jadi dihiasi berbagai ekspresi kebanggaan sambil sesekali melihat kekerumunan orang dengan harapan ada yang memerhatikannya dan berdecak kagum dengan jumlah uang yang dia masukkan. Berbeda dengan janda miskin yang berjalan sambil menggenggam erat 2 uang tembaga, uang receh terkecil. Bisa jadi dia juga mengawasi sekitarnya. Apakah ada orang sedang memelototinya yang hanya memberi persembahan sangat sedikit? Ya, ada sepasang mata yang tak berkedip mengamati perilaku memberi persembahan itu. Mata Kristus, sang sumber berkat, kebaikan, dan kehidupan yang kepadanya persembahan diberikan. Mata Kristus menangkap kefasikan orang kaya dalam memberi persembahan, sebab mereka hanya memberi dari kelebihannya. Sembari mata Kristus berbinar-binar menatap persembahan janda miskin yang memberi semua yang dimilikinya. Kita sering berdiskusi, bahkan mungkin berdebat, mana yang disebut persembahan terbaik, berapa persen dari penghasilan kita. Apakah jumlah menentukan kualitas persembahan? Hati-hati, jangan sampai kita justru terjebak kefasikan karena kita sedang hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan sampai kita terjebak kefasikan sebab menganggap pemberian persembahan sebagai pertunjukan di panggung kita sendiri. Kristus ternyata menghendaki kita memberi semua yang kita miliki. Memberi semuanya berarti menggunakan semua berkat-Nya untuk kemuliaan-Nya. Kita menetapkan bagian yang khusus untuk mengisi pundi pelayanan. Kita menggunakan harta untuk membangun hidup keluarga dengan benar dan menolong sesama. Karena itu, jangan ada sepeser pun kita peruntukkan membiayai perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin.
Kembali kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, di mana kami sudah membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Ajar kami untuk tidak hitung-hitungan dalam memberi berkat-Mu yang semuanya asalnya daripada-Mu. Mampukan kami Tuhan dalam memberi seperti janda miskin yang memberi dari kekurangannya, supaya kami boleh tetap setia dalam menjalani hidup kasih karunia Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari ini berulang tahun, kiranya Tuhan tambahkan sukacita mereka. Yang dalam kelemahan tubuh, kami mohon belas kasih Tuhan buat mereka, agar mereka boleh sembuh dan pulih kembali dari penyakitnya. Kami juga berdoa buat orang tua kami dalam menikmati masa indah mereka. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan yang baik, agar mereka senantiasa tetap teguh dalam iman percaya mereka. Jemaat Tuhan yang mungkin ada dalam duka cita karena ditinggal keluarga kekasih mereka, kiranya Tuhan memberikan penghiburan, agar mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan, sumber kekuatan kami. Anak-anak kami dalam pekerjaan, dalam menempuh pendidikan dan masa muda mereka, kiranya mereka juga tetap dalam naungan kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Hari ini juga Tuhan, di jemaat kami, Jemaat Baji Merumpa, akan dilaksanakan urai teguh pendeta. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik dari awal sampai selesainya, dan semuanya boleh terlaksana seturut kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikian rehat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.